Nah, sekarang kan terjadi ada rame antara habaib dan antara sebagian sebetulnya ya. Sebagian dari para kiai, sebagian ini dari keturunan para wali songo. Ini ada kontra. Apa kontranya? Ada sebagian kiai, salah seorang kiai yang bikin tesis, ya, bikin tesis bahwa dia berkata keturunan Alawiyin, ya, Ba'alawi ini Bani Alawi, ya, itu nggak ada, yang di Indonesia itu nggak ada, karena Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu katanya tidak punya anak yang bernama Ubaidillah. Ya. Sementara Ba'alawi ini baik yang di Yaman, Tarim, Hadramaut, yang ada di Indonesia, ini keturunan Sayyidina Ubaidillah. Bahkan para wali songo juga keturunan Sayyidina Ubaidillah. Ya, dianggap sekarang palsu, semua Habib-Habib palsu. Itu banyak itu yang terpengaruh itu. Bahkan kelas-kelas kiai yang terpengaruh. Ya, banyak itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai apa namanya ya? Sok itu mendengarnya ya. Kalau kelas orang awam lah, itu kan enggak masalah. Tapi kalau kelas kiai ini kan sampai ta'awud, ya, ta'awud. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini kan katanya menurut tesis ini enggak. Ya, kalau tidak ditemukan oleh sebahagian, tidak menjadi dalil kepada tidak adanya. Kalau sebahagian hatta ahli nasab umpamanya tidak menceritakan, tidak jadi dalil kepada tidak adanya. Dan kecuali kalau mengingkari, nggak ada yang mengingkari. Di zaman para habaib, di zaman dulu, di Hadramaut, nggak ada yang mengingkari. Ahli nasab. Dan ya kalau nggak mengingkari bukan berarti ya, ini kalau tidak menceritakan bukan berarti nggak ada. Nah, lalu apa yang menjadi jadi shock ya shock Buya ini. Yang jadi shocknya masalahnya begini. Ini para satu di kalangan yang disebut para habaib Ba'alawi ini, ulama-ulama Allah, ya ingat, ulama-ulama Allah, ahli syariat, ahli Quran, ahli hadis, perawi Quran, perawi hadis, yang terpercaya di muka bumi, pengarang kitab dan kitab-kitabnya diterima oleh para ulama, oleh umat Islam di muka bumi. Kan? Semisal Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang lainnya. Dan beliau-beliau terbukti di zamannya adalah bukan ulama biasa. Tapi itu kan, ahlul karomat. Ya, memiliki karomah yang bahira. Mustajab doanya. Ahlul mukasyafah. Ahli kasyaf. Ahli kasyaf ini. Lalu di sisi lain. Para ulama-ulama Allah di setiap masa tidak ada yang mengingkari. Bahkan pada menyebut Habib. Pada menyebut Sayyid itu para ulama-ulama Allah di zamannya. Bahkan ulama-ulama selain dari habaib juga. Dari masyayikh. Bukan ulama biasa. Tapi ahlul karomat. Ahli kasyaf. Bayangkan. Gak ada yang mengingkari. Gak ada yang mengingkari ulama ahli kasyaf. Lah,
Kalau ini dibatalkan sementara hukum mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya adalah dosa besar. Ini dalam hadis. Berarti mereka ahli dosa besar. Bagaimana mau diterima riwayatnya. Baik hadis maupun Quran maupun ilmunya. Sementara ulama semuanya menerimanya. Dan ulama semua mengakuinya. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Lalu kalau dianggap itu salah atau dosa, berarti semua ulama yang percaya juga sama semuanya ahlul batil. Semuanya mempercayai kepada sesuatu yang disebut dosa besar itu. Di setiap masa. Dan itu ternyata para ulama adalah sanad-sanad keilmuan semua umat Islam di muka bumi. Hatta di Indonesia. Hah? Jadi kalau begitu, agama kamu dari mana? Agama kalian dari mana? Ilmu agama kalian dari mana? Nanti kan, dari ulama, dari guru-guru, dari para wali-wali. Lah, itu nanti kan kamu sudah tidak percaya. Kan mereka percaya bahwa mereka itu para habaib. Kan kamu tahu kalau habaib ini ngaku-ngaku saya turunan Nabi. Berarti dia menisbatkan nasabnya kepada yang bukan nasabnya. Itu kan dosa besar. Berarti semua para ulama yang mempercayai, mengikrar juga salah semuanya. Lalu kalau ahli maksiat semua rame-rame tukang dosa semua, berarti tidak ada yang bisa diterima dong riwayatnya. Kalau tidak diterima, lalu kamu bagaimana agama kamu? Ini kan putus, gitu kan? Catat oleh kita ini, catat oleh kita. Ini yang bikin Buya sok. Loh kalau sudah kiai yang terpengaruh, kenapa mungkin lupa dari sisi ini? Dia lupa dari sisi ini. Lupa dari sisi ini. Apalagi para ulama-ulama, aulia-aulia yang punya kasyaf. Jangan pakai kasyaf, firasat saja. Hadis mengatakan, Nabi mengatakan, farasatul mu'min la tukhti. Firasat orang yang beriman itu tidak menyalahi. Tidak akan salah tuh kan. Firasat saja, firasat tidak akan salah. Ya. Apalagi ahli kasyaf. Kalau ahli kasyaf kan melihat benar. Mana Habib, mana bukan, tahu benar. Ya, tidak akan tertipu. Hatta Nabi Khidir saja kalau menjelma siapa saja. Kalau wali itu tidak akan tertipu. Nabi Khidir, Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tidak bisa ngumpet dari ahlul kasyaf. Bisa ngumpet itu ya dari umum. Kalau dari ahlul kasyaf ya biasa saja. Itu Nabi Khidir. Allah. Mustajab doanya dan kelihatan mustajabnya disaksi. Bukan satu orang, dua orang. Banyak orang. Ya, banyak orang. Allah. Jadi wali-wali Allah seperti itu. Jadi hubungannya dengan. Nah, sekarang udah suudzon. Suudzonnya kepada ulama. Bayangkan. Suudzonnya kepada ulama. Ya ulama habaib, ya ulama yang bukan habaib. Kenapa suudzon kepada ulama yang bukan habaib? Bahkan itu guru-gurunya, bahkan itu sanad ilmunya, sanad agamanya. Yalah, bagaimana tidak disebut suudzon? Kalau membatalkan kehabibannya para habaib ini pamannya, ya. Kalau dibatalkan berarti menganggap bahwa ini para habaib ini sudah mengaku ayahnya bukan kepada ayahnya. Berarti ini ahli dosa besar semua yang tidak bisa diterima riwayatnya. Lalu bagaimana suudzon kepada para ulama? Dan suudzon kepada para ulama karena semua ulama bahkan aulia-aulia dari kalangan yang bukan habaib, bahkan keturunan daripada Wali Songo, kan? Itu mengakui. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab-kitabnya kan menyebut Al-Imam Abdullah bin Al-Hadid itu menyebut Al-Habib. Ya? Menyebutnya dan menyebut juga para habaib-habaib yang lainnya dan termasuk yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi adalah kitab Imam Salim dan yang kitab-kitab para habaib yang lainnya ya. Banyak lagi. Nah, itu karangan Syekh Nawawi saja. Coba lihat karangan Syekh Nawawi. Itu banyak cerita tentang para habaib. Disebutkan namanya. Termasuk Imam Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bagaimana karomahnya Syekh Nawawi.
Gurunya Syekh Khalil, Bangkalan Madura. Muridnya saja Syekh Khalil, bagi kita dengar loh. Karomahnya Syekh Khalil. Lalu yang mengikrar bahwa ini Habib, kan? Yang disebut batal itu, ya para aulia, guru-guru kita, sanad kita. Ya. Bayangkan oleh kita. Berarti ini semuanya batal nanti riwayatnya. Batal riwayatnya jadi ahli dosa karena ikrar kepada maksiat, ahli maksiat. Ya, membenarkan dosa berarti dia dosa. Tidak diterima dia riwayatnya nantinya. Lalu kalau tidak diterima riwayatnya, kamu menerima agama dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Syarif Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemaparan dari seorang kiai yang bernama Abuya Muhyiddin kalau tidak salah. Dari apa yang beliau paparkan di dalam videonya itu, saya memiliki 7 poin kurang lebihnya dari apa yang beliau sampaikan. Poin yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya Kiai Imad itu membatalkan nasabnya habaib dan mengatakan bahwasanya di Indonesia ini tidak ada habaib. Nah, ini perlu diralat ya, bahwasanya Kiai Imad tidak mengatakan tidak ada, tapi nasabnya meragukan keabsahannya berdasarkan penelitian Kiai Imad, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu beliau mengatakan kalau seumpamanya di Indonesia ini tidak ada para habaib, lalu bagaimana sementara Wali Songo itu juga keturunan dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, ini juga perlu diralat juga bahwasanya Wali Songo bukan Ba'alawi. Wali Songo bukan keturunan Ubaidillah. Nah, kemudian poin yang ketiga, beliau mengatakan kalau tidak ditemukan oleh sebagian tidak menjadi dalil kepada tidak adanya nama Ubaidillah sebagai salah satu anak daripada Ahmad bin Isa. Sekalipun para ahli nasab umpamanya tidak menyebutkan, tidak menceritakan, tidak menjadi dalil kepada tidak adanya, kecuali kalau ada yang mengingkari. Lah ini kan tidak ada yang mengingkari, ini kata beliau. Nah, sekarang begini ya, bagaimana kita itu meyakini keabsahan nasab seseorang kalau tidak berdasarkan referensi yang tertulis di dalam kitab syajarah nasab dan kitab sejarah, gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak disebutkan oleh ahli sejarah, tidak disebutkan oleh ahli nasab, maka bagaimana kita bisa meyakini kebenaran nasabnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, gitu loh. Nah, kemudian kalaupun para ahli nasab tidak menceritakan umpamanya, kata beliau, itu juga tidak menjadi dalil akan tidak adanya anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, kecuali kalau ada yang mengingkari. Nah, sekarang begini, dari zaman ke zaman, ya, dari mulai masa hidupnya Ubaidillah di tahun 300-an Hijriah, ya kan, sampai pertama kali di abad ke-10, itu tidak ada yang menceritakan nama Ubaidillah. Dan tidak ada yang menyebut-nyebut bahwasanya Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad bin Isa. Jadi kalau tidak ada yang menyebutkan para ulama, lalu bagaimana ada kontra di dalamnya? Kan tidak mungkin sesuatu diingkari kalau memang tidak ada yang menceritakan. Kalau ada yang menceritakan, ada yang menyebutkan, kemudian ada yang mengingkari, nah itu logis gitu loh. Nah, kenapa sekarang ini kok diingkari? Karena syuhrah wal istifadhahnya silsilah nasab para habaib ini, menurut penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu bermula dari pengakuan asumsi dari Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran
dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah. Nah, itu. Nah, kemudian poin yang keempat, ya, keluarga Ba'alwi banyak ulamanya, pengarang kitab dan perawi hadis ahli kasyaf. Kalau banyak ulamanya, ya kita akui banyak ulama dari kalangan keturunan Ba'alwi. Dan juga banyak juga penulis-penulis kitab. Akan tetapi kalau perawi hadis, siapa dari kalangan Ba'alwi ini? Dari mulai keturunan Ubaidillah sampai kepada Al-Faqih Muqaddam yang menjadi perawi hadis siapa? Gitu loh. Nah, kemudian poin yang kelima, sanad keilmuan di muka bumi, bahkan di Indonesia, dari Ba'alwi. Jadi kalau begitu, agama kalian dari mana? Agama kalian itu sanadnya dari mana? Nah, kalau dikatakan seperti ini kan terlalu berlebih-lebihan. Abuya Muhyiddin ini tidak melakukan riset berarti. Tidak melakukan penelitian, tidak menelaah dengan seksama tentang riset ilmiahnya Kiai Imad. Sehingga dia mengatakan sanad keilmuan di muka bumi, bahkan di Indonesia, ini dari Ba'alawi. Ini sumber referensinya dari mana? Gitu loh. Kan tidak benar bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini, ya, yang masyhur diketahui oleh sejarawan, para ulama, bahkan kalangan para santri dan masyarakat umum di Indonesia ini adalah Wali Songo yang membawa ke Indonesia. Dan Wali Songo itu bukan dari keturunan Ubaidillah. Nah, kemudian poin yang keenam, para ulama ahlu kasyaf tahu siapa Habib, siapa bukan. Seperti Nabi Khidir saja nggak bisa ngumpet dari ahlu kasyaf. Nah, ini keterangan dari mana? Kalau ahlul kasyaf itu bisa mengetahui di mana Nabi Khidir, ya kan? Apakah sampean tidak menentang Quran itu? Mohon maaf, ahlu kasyaf ini dari kalangan para wali, ya. Nah, sementara mohon maaf nih, Nabi Musa saja Allah perintahkan untuk mencari Nabi Khidir, ya, itu masih membutuhkan petunjuk dari Allah, gitu loh. Artinya apa? Ahlu kasyaf sendiri pun kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang Nabi Khidir, ya, keberadaannya di mana, yang lain-lain saja ahlu kasyaf tidak akan bisa, karena kasyaf dan tidaknya seseorang itu tergantung izin dari Allah, sebagaimana Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir atas perintah Allah, itu pun oleh Allah dikasih tanda, gitu loh. Nah, jadi jangan terlalu berlebihan, gitu loh. Tidak semua para wali itu bisa mendeteksi kebenaran dan kesalahan seseorang. Tidak semua, tergantung ada izin dan tidak dari Allah. Bukankah banyak kisah-kisah tentang para wali yang tertipu oleh muridnya, tertipu oleh istrinya, ya kan? Nah, seperti misalkan Bal'am, ya, Bal'am itu tertipu oleh istrinya sehingga dia berani melawan Nabi Musa. Kan begitu. Ini wali loh Bal'am ini. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, su'udon kepada para ulama. Sebab para ulama mengakui para habaib seperti keterangan kitab Syekh Nawawi dan Syekhona Khalil yang karomahnya mengikrar bahwa ini habib. Nah, mohon maaf, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam menyebutkan kisah riwayat tentang para habaib itu bukan dalam rangka mengikrar atau mengisbat nasab para habaib. Ini tolong difahami Pak Kiai, jangan membodohi umat, ya. Yang berhak untuk mengikrar dan mengisbat itu adalah para ahli nasab. Sementara Syekh Nawawi ini tidak termasuk ulama ahli nasab. Beliau ahli tafsir, beliau ahli fikih, beliau ahli tasawuf, bukan ulama pakar nasab, gitu. Nah, jadi jangan membodohi umat dengan mengutip tentang kebesaran nama para ulama kita, terutama Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Kapan Syekhona Khalil itu mengikrar nasab para habaib? Anda jangan berbohong. Saya yakin Anda ini belum melakukan riset, belum melakukan penelitian, belum menelaah dengan seksama akan riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Nah, kira-kira demikian yang bisa saya tanggapi dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada Kiai Muhyiddin. Cuman saya menganjurkan kepada Kiai untuk tidak berlebih-lebihan menyikapi polemik nasab yang beredar selama ini. Hendaknya tabayun dulu kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-teman yang lain yang memang intens membahas tentang polemik nasab silsilahnya para habaib ini. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.